Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baiklah, walaupun kita masih dalam keadaan pandemi, semoga anak-anak semuanya selalu semangat untuk mengikuti proses pembelajaran kita secara daring. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajarannya, kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika shalihin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk presensi kehadirannya, silahkan anak-anak tulis di kolom komentar dengan format seperti ini. Setelah video ini ditayangkan, nanti akan Ibu cek satu persatu. Untuk anak-anak yang tidak mengisi presensi, Ibu anggap tidak hadir. Baiklah, Ibu akan melanjutkan materi kita hari ini, yaitu tentang usaha dan energi. Di kelas 8, kalian telah belajar ya materi usaha dan energi. Sekarang kita akan kembali mempelajari materi tersebut, tetapi dalam tingkatan yang berbeda. Sebelum Ibu melanjutkan pembahasannya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama yaitu menentukan konsep usaha oleh gaya yang searah dengan arah perpindahan dan oleh gaya yang membentuk sudut. Yang kedua, menentukan konsep energi. Ibu lanjutkan ya. Nah, apakah ada yang masih ingat pengertian dari usaha? Di kehidupan sehari-hari, kita sering ya melakukan usaha. Contohnya, ketika kita ingin mendapatkan nilai yang bagus, maka usaha yang kita lakukan yaitu dengan rajin belajar. Coba anak-anak perhatikan video di samping. Nah, setelah menonton video di samping, apakah yang dapat kita simpulkan? Baiklah, pada video di samping ada seorang anak yang sedang mendorong meja sehingga meja tersebut berpindah. Ini berhubungan dengan usaha dalam fisika. Jadi, dapat kita simpulkan pengertian usaha adalah besarnya gaya yang bekerja pada suatu benda sehingga benda tersebut berpindah. Lambang usaha yaitu W besar. Secara matematis, untuk mencari usaha yaitu W sama dengan F kali S, yang mana W adalah usaha, satuannya Joule, F adalah gaya, satuannya Newton, S adalah perpindahan, satuannya meter. Nah, ini rumus untuk mencari usaha oleh gaya yang searah dengan arah perpindahan. Ada lagi untuk mencari usaha yang membentuk sudut. Rumusnya W sama dengan F kali cos theta kali S. Baiklah, jadi syarat usaha itu ada dua ya. Yang pertama ada gaya dan yang kedua adanya perpindahan. Usaha juga bisa bernilai positif dan juga bisa bernilai negatif. Untuk usaha yang bernilai positif yaitu oleh gaya yang searah dengan arah perpindahan. Nah, untuk usaha yang bernilai negatif yaitu oleh gaya yang berlawanan arah dengan arah perpindahan. Baiklah, untuk lebih jelasnya Ibu akan memberikan satu buah contoh. Nah, baiklah, untuk contoh soalnya perhatikan gambar berikut. Di sini ada sebuah benda yang diberikan 3 gaya. F1 10 Newton, F2 10 Newton, F3 5 Newton. Nah, F2 membentuk sudut 60 derajat. Jika benda berpindah sejauh 2 meter, berapa usaha yang dialami benda tersebut? Nah, pertama-tama kita resultankan dulu gayanya. Nah, F1-nya sudah searah dengan arah perpindahan. F2-nya sudah searah. F2-nya membentuk sudut 60 derajat. Nah, jadi di sini
F2 sama dengan F2 cos theta. Nah, sedangkan F3-nya berlawanan dengan arah perpindahannya. Jadi, kita memakai rumus W sama dengan F cos theta kali S. Sigma F dikali S. Jadi F1 karena resultan jadi ditambah ya, F2. Nah, F2-nya membentuk sudut 60 derajat, jadi cos 60 derajat. Karena ini berlawanan jadi min 5 dikali S-nya 2. Baiklah, jadi kita masukkan angkanya. 10 ditambah 10 cos 60 setengah dikurang 5 dikali 2. Ini bisa dicoret, jadi hasilnya 20 joule. Jadi usaha yang dialami benda tersebut sebesar 20 joule. Arahnya kemana? Arahnya positif. Baiklah, sudah jelas ya? Bagaimana, bisa dipahami ya? Baiklah, kalau sudah paham, Ibu akan melanjutkan ke materi yang kedua, yaitu tentang energi. Energi adalah kemampuan suatu benda untuk melakukan usaha. Energi ada 3 jenis. Yang pertama, energi kinetik, yang kedua, energi potensial, dan yang ketiga, energi mekanik. Nah, di sini Ibu akan membahas 2 energi saja. Yang pertama yaitu energi kinetik. Energi kinetik adalah yang dilakukan suatu benda dengan gerakannya. Jadi perlu diingat ya, energi kinetik ini berhubungan dengan gerak. Secara matematis, untuk mencari energi kinetik adalah EK sama dengan setengah kali M kali V kuadrat, yang mana EK adalah energi kinetik, satuannya joule, M adalah massa benda, satuannya kilogram, V adalah kecepatan, satuannya meter per sekon. Nah, yang kedua yaitu energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dimiliki suatu benda karena pengaruh tempat atau kedudukan suatu benda tersebut. Secara matematis, energi potensial dilambangkan dengan EP. Untuk mencari energi potensial yaitu EP sama dengan M kali G kali H, yang mana EP adalah energi potensial, M adalah massa benda, G adalah gravitasi bumi, H adalah ketinggian. Nah, bisa dipahami ya? Baiklah, kalau sudah paham, Ibu akan membagikan tugas. Silakan anak-anak perhatikan tugasnya di samping. Untuk tugasnya, silakan anak-anak kirimkan di Google Classroom. Ibu telah menyediakan forum di sana. Nah, setelah kita membahas materi tentang usaha dan energi, dapat kita simpulkan usaha adalah besarnya gaya yang bekerja pada suatu benda sehingga benda tersebut berpindah. Rumus untuk mencari usaha yaitu W sama dengan F kali S. Syarat usaha ada 2. Yang pertama adanya gaya dan yang kedua adanya perpindahan. Yang kedua menentukan konsep energi. Energi adalah kemampuan suatu benda untuk melakukan usaha. Baiklah, Ibu rasa cukup untuk materi kita hari ini. Jika ada yang kurang jelas, jika ingin bertanya, silahkan tuliskan di kolom komentar. Untuk teman-teman yang lain, dibantu menjawabnya ya. Nanti akan Ibu cek satu persatu. Baiklah, untuk minggu depan kita akan membahas materi momentum dan impuls. Jadi, untuk anak-anak dibaca-baca dulu ya materinya. Ibu akhiri untuk pertemuan kita hari ini.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.